Bergegas aku pun segera pergi keluar. Namun betapa kagetnya, aku mendengar suara gonggongan anjing namun tidak ada wujudnya. Hai oi, selamat datang di Mistis Mystery Stories. Oke oi, di video kali ini Gusti akan menceritakan cerita horor yang dialami oleh seorang wanita yang kita sebut saja namanya Raya dan keluarganya. Jadi oi, dia tuh kayak mendapatkan tanda-tanda kematian anjing peliharaannya. Oh my oi, tanda-tanda oi. Jadi anjingnya tuh sebelum mati oi ya, ada tanda-tanda dan ada kejadian horor. Oh my oi. Nah kira-kira seperti apa kejadian horornya dan seperti apa tanda-tandanya? Penasaran kan oi? Oke langsung aja dalam mistis ke mistis. Cerita ini berawal saat aku sedang menunggu ojek online untuk pulang. Namun tiba-tiba seorang wanita parubaya dengan anjing peliharaannya menghampiriku. Ia berkata bahwa anjing peliharaanku akan mati. Oh my oi, ini ceritanya horor banget oi. Ini baru di awal-awal aja udah horor banget oi. Jadi dia tuh kayak lagi nunggu ojek online untuk pulang gitu oi. Tiba-tiba ada wanita parubaya oi datang tiba-tiba bersama anjing peliharaannya dan bilang kalau misalkan anjing peliharaan si aku ini akan mati. Oh my oi, maksudnya apaan ya bu? Saya nggak paham, kok tiba-tiba ngomong gitu tanpa perkataan apapun. Ibu itu pergi begitu saja dan seketika aku mencium wangi bunga melati. Oh my oi, ibu itu pergi terus tiba-tiba dia mencium wangi bunga melati. Namun yang aku heran, anjing peliharaannya itu mirip sekali dengan anjing peliharaanku. Oh my oi, jadi anjing peliharaan ibu itu tuh mirip banget oi sama anjing peliharaannya si aku ini. Kalau dipikir-pikir, itu anjing kok mirip banget sama Koko ya? Belum lagi, gue juga ngerasa kalau tatapan anjing itu kayak dia ngenali gua. Atau cuma mirip aja kali ya? Ini kata si aku oi. Esokan harinya, saat aku akan memberikan makan pada Koko anjingku, aku tidak melihat keberadaannya. Hingga aku melihatnya berada di depan pagar sambil duduk dan terdiam. Koko, ngapain di situ? Pasti mau main ya? Ya udah kita main yuk. Kemudian aku pun membawa Koko untuk keliling komplek. Namun saat berada di perjalanan, tiba-tiba saja Koko terdiam dan hanya menatap ke arah pohon sambil menggonggong. Oh my oi. Jadi nih oi, ini keesokan harinya nih oi ya, saat si aku ini tuh mau ngasih makan ke anjingnya nih oi ya, terus dia nyariin kok nggak ada gitu oi. Dan ternyata dia tuh ngelihat anjing peliharaannya yang namanya tuh Koko ini tuh dia lagi duduk di depan pagar sambil terdiam, bener-bener kayak duduk aja gini yo, ngejegrok di depan pagar gitu oi. Terus dipikirnya si aku ini tuh kayak mungkin ini anjing pengen main kali ya, pengen jalan-jalan gitu, makanya dia duduk aja gitu, dia ngeliatin pagar gitu oh ya. Udahlah dibawa itu anjing untuk keliling komplek. Tapi di perjalanan tiba-tiba aja si Koko ini tuh diem gitu oi dan menatap ke arah pohon sambil menggonggong. Oh my oi, natap ke pohon sambil gonggong, gong gitu oi, kayak oh my oi, kayak ada apa gitu. Oh my, sumpah ini horor banget. Berkali-kali aku mencoba untuk menghentikannya, namun Koko tetap saja menggonggong seakan-akan ia melihat sesuatu. Hingga ketika aku mengeceknya di sekitaran pohon itu, barulah Koko terdiam dan aku langsung membawanya pulang lagi. Oh my, oh sumpah gue sih langsung merinding oi. Sumpah, oh my, oi. Mungkin dia ngeliat sesuatu kali oh ya, ada apa gitu oh ya di sekitaran pohon itu. Yang namanya hewan pasti kayak gampang banget gitu oh ya ngelihat sesuatu yang halus-halus gitu oi. Oh my oi. Sesampainya di rumah, tiba-tiba Koko langsung berlari dengan cepatnya ke arah belakang rumah di mana kandangnya berada. Seperti ada yang dia kejar. Namun saat aku baru saja akan masuk ke dalam rumah, aku mendengar Koko menggonggong lagi di belakang. Bu, itu Koko kenapa ya? Di jalan dia juga menggonggong ke arah pohon. Sekarang dia gonggong lagi. Ya namanya juga hewan, gak bisa kita tebak. Udah biarin aja, mungkin emang ada yang menarik perhatiannya kali. Oh my oi, ada yang menarik perhatiannya. Serem banget oi. Lanjut di malam harinya, tepat jam 10 saat aku dan ibuku sedang menonton TV, Koko menggonggong lagi. Dan itu bukan kebiasaannya menggonggong di malam hari. Bergegas aku pun pergi mengeceknya. Namun betapa kagetnya, aku melihat sosok wanita berada di sampingnya sambil mengelus-elus badannya. Oh my, oi sumpah ini horor banget, oi gue sih merinding banget. Oi, jadi oi di malam harinya nih oi, jam 10, di saat si aku sama si ibunya tuh lagi nonton TV, si Koko ini tuh menggonggong lagi oi. Dan pas dicek sama si aku, ternyata ada wanita di sampingnya sambil ngelus-ngelus badan si Koko. Oh my, oi. Aku yang takut kemudian berlari ke ruang tamu. Bu, itu di belakang ada ibu-ibu. Ibu-ibu siapa kamu? Gak tahu bu, aku takut. Aduh, kok ibu jadi takut juga ya? Ya udah bentar, ibu panggil ayah dulu ya. Kemudian kita bertiga pun mulai mengeceknya. Sungguh aneh, ternyata Koko sedang tertidur pulas di dalam kandangnya.
Oh my, oh si Koko ternyata lagi tidur, oi. Yang tadi dilihat sama si aku itu ada wanita di sampingnya lagi ngelus-ngelus badannya. Ternyata itu wanita nggak ada dan si Koko tidur di dalam kandangnya. Oh my, oi, itu Koko tidur ya? Ya tuh dia tidur, mana nggak ada orang di sini. Oh dia tidur ya bu? Tapi ya tadi lihat ada ibu ngelus-ngelus badan Koko. Koko juga nggak tidur. Udah mending kita tidur aja yuk. Kamu kebanyakan kerja jadi gampang capek kali. Keesokan harinya, saat aku pulang kerja, aku tak melihat keberadaan Koko yang seharusnya ia menyambutku ketika aku datang. Dan ketika aku mengeceknya, ternyata dia masih tertidur di kandangnya. Bu, itu si Koko dia tidur mulu sih. Apa jangan-jangan sakit kali ya? Ibu juga nggak tahu. Terakhir ibu cek dia juga tidur. Kemudian aku pun pergi mengeceknya. Namun Koko tidak bangun juga. Terus aku bangunkan, tetap saja dia tidak bangun. Hingga akhirnya kita pun langsung membawanya ke dokter hewan. Sesampainya di dokter hewan, ternyata Koko dinyatakan sudah tidak bernyawa sedari kemarin. Oh my, oh. Padahal kan kemarin malam kan si Koko masih menggonggong, masih hidup gitu. Oh ya, ini kemarinnya juga nggak jelas kemarin kapan gitu. Oh ya, padahal kan semalam masih baik-baik aja. Kemarin si Koko juga masih diajak jalan-jalan. Ini dinyatakan tidak bernyawa sedari kemarin. Jadi apa jangan-jangan si Koko yang kemarin itu sebenarnya dia tuh udah mati? Bagaimana? Oi, sumpah ini horor banget. Oi, sementara kematiannya tidak jelas. Bahkan dokter pun bingung karena Koko tidak ada riwayat sakit apapun. Itu benar-benar aneh. Kemudian kita pun pulang dan segera menguburkan Koko di halaman belakang rumah. Lanjut di malam harinya, saat aku akan masuk ke dalam kamar, aku mendengar suara gonggongan anjing dari luar. Aku pikir aku salah mendengar. Namun akhirnya aku sadar bahwa itu benar-benar suara anjing di luar rumah. Dan bahkan suaranya sangat mirip sekali dengan suara Koko. Oh my, oi. Di malam harinya, oi, setelah si Koko udah nggak ada, dia ngedenger ada gonggongan anjing di luar rumah. Dan itu tuh bener-bener suaranya mirip banget sama suara si Koko. Oh my, oi. Hah, kok suaranya mirip Koko ya? Bergegas aku pun segera pergi keluar. Namun betapa kagetnya, aku mendengar suara gonggongan anjing, namun tidak ada wujudnya. Oh my, oi, gak ada wujud, oi. Tapi dia kedengar ada suara gonggongan anjing. Yang padahal aku mendengar suara itu tepat di hadapanku. Oh my, di depan dia ada suara anjing menggonggong tapi nggak ada wujudnya. Oh my, oi. Dengan segera aku kembali masuk dan bergegas tidur. 30 menit saat aku terlelap tidur, aku merasa ada yang menjilati tanganku. Berkali-kali aku meyakinkan diriku bahwa itu mimpi. Namun tetap saja, semakin lama semakin terasa jilatan itu nyata. Oh my, oh jadi kan dia tidur, oi. Terus dia ngerasa ada yang ngejilatin tangannya. Ya pikir itu tuh mimpi gitu, oi. Tapi semakin lama itu tuh kayak semakin terasa jilatan itu tuh nyata, oi. Bener-bener ada yang ngejilatin tangannya. Dengan mata yang masih belum terbuka lebar, aku pun mulai mengeceknya. Dan aku melihat bayangan seekor anjing yang semakin lama menghilang begitu saja. Ini gua mimpi gak sih? Itu kok ada bayangan anjing terus tiba-tiba ngilang. Kemudian tak lama, aku mendengar lagi suara gonggongan anjing di luar rumahku. Aku pun mengeceknya dan mengintipnya dari jendela. Sungguh aku sangat takut. Karena yang kulihat adalah seorang wanita parubaya yang pernah menghampiriku sewaktu aku sedang menunggu ojek online. Dengan Koko di sampingnya, berdiam diri di luar pagar sambil menatap ke arahku. Oh my, oi, oh my, oi. Jadi nih, oi, kan dia tuh bangun, oh ya, karena ada yang ngejilat tangannya gitu, oi. Yang dia lihat ternyata itu bayangan anjing, lama-lama makin menghilang gitu, oi. Dan gak lama dia ngedengar lagi ada suara gonggongan anjing dari luar rumahnya. Ya udah, karena dia penasaran dan dia juga udah bangun kali, oi, udah nanggung gitu, udah melek. Akhirnya dia ngecek lah, pas dibuka tirai rumahnya, oi. Oh my, oi, dia ngeliat ada wanita yang pernah datang ke dia, oi, yang awal-awal ini, oi, yang bilang anjing kamu akan mati. Sama si Koko di sampingnya, yang mereka berdua ini tuh menatap ke arah si aku yang lagi ngintip di jendela. Oh my, oi, my, sumpah ini horor banget, oi. Kemudian aku pun langsung menutup tirai dan kembali tidur. Sementara keesokan harinya, saat kita sedang sarapan di meja makan, aku menceritakan kejadian semalam dan tentang wanita itu kepada keluargaku. Tentu orang tuaku juga kaget. Sampai di mana orang tuaku menceritakan asal-usul Koko, yang ternyata Koko adalah anjing pemberian seorang pria parubaya yang datang ke rumahku. Karena merasa tidak bisa merawat Koko lagi setelah istrinya meninggal dunia, sehingga ia menitipkan Koko kepada ayah dan ibuku. Sementara pada saat itu aku sedang bekerja
dan aku tidak tahu akan asal-usul Koko. Yang ku tahu hanyalah orang tuaku mengadopsi Koko dari seorang pria. Dan akhirnya Koko pun dirawat oleh kita selama 2 tahun, hingga akhirnya Koko pun pergi untuk selamanya. Oh my, jadi nih, ini pas besokannya si aku tuh ceritakan tentang kejadian semalam, kalau misalkan dia itu ketemu sama wanita parubaya itu. Terus sebelumnya kan dia juga pernah didatangi sama wanita itu kan, dan bilang kalau misalkan si Koko bakalan mati. Dan ternyata orang tuanya juga punya cerita asal usul si Koko, yang mana si Koko ini adalah pemberian pria parubaya yang ternyata istrinya tuh udah meninggal, sehingga si bapak ini tuh nggak bisa lagi ngerawat si Koko. Mungkin kali karena sendiri, atau mungkin ditinggal istrinya karena sedih gitu jadi kayak mengingatkan dia pada istrinya. Akhirnya dikasihlah si Koko ini tuh ke keluarganya si aku untuk dirawat selama 2 tahun, sampai akhirnya si Koko pergi untuk selamanya. Oh my, semua ini horor dan juga menyedihkan gitu. Berarti ibu-ibu yang awal datang ke si aku ini tuh yang ngasih tahu kalau misalkan si Koko bakalan mati, itu tuh beneran kayak tanda-tanda. Oh my, tapi yang anehnya nih si Koko ini kan mati, dibawa ke dokter hewan kan. Ternyata dokternya bilang kalau misalkan si Koko ini udah mati dari hari sebelumnya, dari kemarin gitu. Apa jangan-jangan yang kemarin itu sebenarnya si Koko tuh udah mati. Terus yang dibawa sama wanita itu ketika datang ke si aku ngasih tahu kalau misalkan anjingnya bakal mati, jangan-jangan si Koko. Oh my, soalnya si aku tuh ngerasa kalau misalkan itu anjing tuh mirip banget sama si Koko. Bahkan tatapannya si Koko ke si aku tuh bener-bener kayak si Koko tuh kenal banget sama si aku gitu. Kayak oh my, sumpah ini bener-bener horror banget. Dan begitulah ceritanya. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Gue sih bakal balik lagi dengan cerita horror lainnya atau cerita mistis lainnya. Sampai jumpa, and it's your mistis dan mistis, mistis, bye.